Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime di dalam seri negara-negara di Tensuraverse. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai salah satu negara dengan request terbanyak dari kalian untuk dibahas. Yaps, negara tersebut adalah negara sihir dinasti Sarion. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Negara sihir dinasti Sarion adalah salah satu negara terbesar di daerah barat setelah Kekaisaran Suci Ruberius dan tentunya negara Falmouth. Negara ini adalah negara superpower di barat dan keberadaannya selalu diinginkan oleh dewa negara-negara barat karena begitu berpengaruhnya keberadaan negara ini di daerah barat benua utama. Secara geografis, negara ini berbatasan langsung dengan sedikit wilayah dari hutan besar Jura di timur yang saat ini telah menjadi negara monster Federasi Jura Tempest pimpinan Raja Iblis Rimuru Tempest, dan laut. Di selatan, negara sihir dinasti Sarion berbatasan langsung dengan Republik Ulgracia yang juga dikenal sebagai negeri para spirit. Dan di sebelah utara, negara ini berbatasan langsung dengan negara-negara kecil barat yang merupakan anggota dari Dewa Negara-Negara Barat. Sebagai sebuah negara yang besar, negara elf dinasti Sarion memiliki populasi yang sangat banyak sebagai suatu negara. Negara ini memiliki populasi sekitar 100 juta orang yang terdiri atas berbagai macam ras yang umumnya didominasi oleh para elf. Berlawanan dengan Republik Ulgracia yang para penduduknya didominasi oleh para pengguna spirit atau roh, negara sihir dinasti Sarion seperti namanya didominasi oleh para pengguna sihir elemen atau sihir berbasis perapalan, membuatnya menjadi salah satu negara terkuat di wilayah barat. Walaupun begitu, negara ini menganggap bahwa sang kaisar yaitu Elmesia Elur Sarion sebagai dewa, sehingga dianggap berseberangan dengan kepercayaan negara-negara barat yang pada umumnya menganggap Luminos sebagai Tuhan yang mereka sembah, yang merupakan doktrin dari gereja barat. Karenanya, undangan Dewa Negara-Negara Barat terhadap negara elf dinasti Sarion untuk dijadikan anggota terlepas dari gencarnya upaya negara-negara tersebut kepada negeri ini kadang dianggap problematis. Sama seperti Dwargon yang menyembunyikan negaranya di bawah gua besar guna melindungi rakyatnya dari serangan malaikat pada perang Tenma yang terjadi 500 tahun sekali, negara sihir dinasti Sarion menyembunyikan negara mereka di bawah pohon raksasa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, negara ini dipimpin oleh kaisar yang bernama Elmesia Elur Sarion. Di atas kertas, kaisar ini tidak dinyatakan sebagai laki-laki ataupun perempuan, terlepas dari pembawaannya yang feminim. Namun umumnya, para perangkat pemerintahan menganggap untuk lebih baik kalau kaisar dianggap ambigu gendernya. Walaupun sebenarnya kaisar Elmesia adalah seorang perempuan tulen. Sebagai seorang elf berdarah murni, Elmesia dikenal memiliki umur panjang dan merupakan saksi dari berbagai macam kejadian bersejarah yang terjadi selama 1 milenia. Walaupun begitu, umur pasti Elmesia tidaklah diketahui dan menanyakan mengenai usia kaisar Elmesia ini dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Sebagai seorang kaisar yang berumur panjang, Elmesia dikenal memiliki kesadaran waktu yang sangat pendek. 6 bulan atau 1 tahun dirasa sangatlah pendek baginya. Akibatnya, para raja dan pemimpin negara yang ingin menjalin hubungan baik dengan Kaisar Elmesia harus menunggu 6 bulan hanya untuk melakukan korespondensi dengannya, membuatnya hampir-hampir tak tersentuh. Hal ini berefek pada banyaknya para pemimpin negara yang sungkan kepadanya. Bahkan raja kerajaan Dwarf Dwargon yaitu Raja Pahlawan Gazel Dwargo tidak dianggap serius ketika berada di hadapan Elmesia karena dia sendiri dianggap bocah oleh Ratu Sarion ini. Begitu pula para raja lainnya. Sejauh ini Ratu Elmesia hanya akrab kepada 4 orang saja. Elwyn, anak dari bangsawan Duk Elalud yang juga petualang yang dikenal dengan sebutan Eren. Rimuru Tempest yang memanggil Elmesia dengan sebutan Anisan atau kakak. Myormile, Menteri Keuangan Tempest yang juga menyebutnya dengan sebutan kakak, dan Leon Cromwell, walaupun Leon memilih untuk menyebut Elmesia dengan sebutan kehormatannya ketika bertemu dengannya. Mengenai masalah urusan luar negeri, Elmesia yang dianggap dewa di negara Sarion biasanya tidak akan turun langsung untuk menangani urusan seperti ini. Sehingga Duk Elaludlah yang biasanya akan turun langsung.
Jika wilayah yang akan Duk Elalud masuki memiliki keamanan yang tidak jelas, maka dia akan menggunakan tubuh buatan berteknologi tinggi khas negara Elf Sarion yaitu Homunculus untuk mengamankan fisik aslinya. Seperti yang Duk Elalud lakukan ketika dia pertama kali mendatangi Tempest. Namun jika dirasa urusan luar negeri ini sangat penting atau dengan kata lain sangat menarik baginya, maka Elmesia akan datang sendiri. Pada saat terjadinya festival pendirian Tempest, negara Federasi Jura Tempest mengundang hampir semua raja-raja dan para kaisar dari berbagai macam negeri, terutama dari negara-negara barat. Pada festival ini, Elmesia juga datang, walaupun keberadaannya disembunyikan. Setelahnya, negara Tempest kemudian mengundang para pemimpin negara sekutunya seperti Raja Gazel Duargo, Raja Yomu dari Kerajaan Valmenas, dan juga Ratu Elmesia. Dan kemudian melakukan rapat bersama mereka. Rimuru kemudian mengajukan proposal untuk membangun hubungan lebih erat dengan para sekutunya berupa pembangunan kereta sihir yang tidak hanya mampu menghubungkan negara-negara sekutu tersebut, namun mempersingkat waktu perjalanan dan biaya transportasi mereka. Bahkan dalam sektor militer pun, transportasi kereta sihir ini sangatlah menguntungkan. Pada akhirnya, melalui proposal ini, persekutuan baru pun dibentuk dan sejak saat itu, Elmesia secara rutin mendatangi Tempest untuk berbicara dengan Rimuru dan menjadi dekat dengannya. Bahkan begitu dekatnya persahabatan Rimuru dan Elmesia, Elmesia mendatangi Rimuru langsung ketika mengetahui kalau Rimuru membangkitkan 12 monster selevel True Demon Lord sekaligus pasca invasi Kekaisaran Timur. Walaupun pada akhirnya Elmesia mengerti alasan Rimuru melakukannya. Bersama Myormael dan Rimuru, Elmesia seringkali membicarakan sebuah terobosan-terobosan terbaru untuk menerapkan kedamaian dan mematikan ancaman di sekitarnya. Biasanya mereka melakukannya sambil minum-minum. Karena itulah mereka menyebut diri mereka dengan sebutan Tiga Pertapa Mabuk. Salah satu terobosan dari trio serangkai tersebut adalah terbentuknya organisasi Tiga Pertapa Mabuk yang merupakan organisasi yang mereka bentuk yang bertujuan untuk mengendalikan dunia bawah di negara-negara barat. Usulan ini datang dari Rimuru dan merupakan cara dari Rimuru untuk mengatur supaya para bangsawan-bangsawan jahat tidak berusaha untuk mengendalikan pasar-pasar gelap atau organisasi-organisasi mafia dan perkumpulan para penjahat. Dia menggunakan Glenda, salah satu bekas kesatria Templar Gereja Barat dan bekas bawahan dari keluarga Rosso sebagai pemimpin organisasi tersebut. Walaupun pemimpin sebenarnya dari organisasi ini adalah Tiga Pertapa Mabuk tersebut. Sebagai sebuah negara, negara Sarion terkenal karena militernya yang sangat kuat dikarenakan hampir semua penduduknya bisa melakukan sihir. Negara ini memiliki pasukan khusus negara yang bernama Magus. Pasukan khusus yang terkenal memiliki petarung-petarung kuat dengan kelas bencana A dan A+ di dalamnya. Dikatakan apabila pasukan Magus diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka rakyat negara Sarion akan heboh dan menyimpulkan bahwa suatu peristiwa berskala besar sedang terjadi. Dua di antara anggota para pasukan khusus Magus ini telah kalian lihat di season pertama dari anime Tensura ini. Yaps, Guido dan Kaval yang merupakan pengawal dari Eren alias Elwyn adalah para pasukan khusus Magus yang diberikan misi khusus untuk mengawal Elwyn yang memang memiliki jiwa bebas dan membenci pengekangan. Walaupun begitu, Guido dan Kaval ini juga diberikan oleh Duk Elalud cincin penahan kekuatan selama mengawal Elwyn dikarenakan kekuatan mereka yang setara dengan petarung kelas A. Jadi walaupun mereka kadang selalu bertindak bodoh, sebenarnya mereka kuat-kuat ya. Jadi jangan salah paham. Selain itu kita bisa lihat melalui pasukan Magus ini, bahkan walaupun Kaval dan Guido bukanlah elf, mereka tidak didiskriminasi. Selama mereka kuat dan memiliki jasa, walaupun mereka manusia, mereka akan diperlakukan dengan baik. Selain terkenal akan kekuatan militer mereka yang kuat, negara sihir dinasti Sarion juga terkenal sebagai tempat memproduksi bahan-bahan mutakhir. Di belakang istana Kaisar Elmesia terdapat taman luas yang digunakan untuk membuat barang-barang tersebut. Tidak hanya itu, taman yang menghasilkan komoditas utama dari negara Sarion ini tidak dibiayai dari pajak rakyat, namun secara independen membiayai dirinya sendiri sehingga tidak membebani rakyat. Sesuatu yang jarang sekali ditemukan di negara-negara modern.
Barang mutakhir yang paling luas beredar yang merupakan produk terkenal dari negara elf dinasti Sarion adalah homunculus alias tubuh buatan. Tubuh ini diperjualbelikan secara bebas walaupun barangnya diperjualkan dengan harga yang sangat tinggi. Salah satu alasan kenapa Raja Iblis Kazarian bisa bangkit kembali dalam tubuh Kagali atau dengan kata lain dalam tubuh sekretarisnya Kagura Zakayuki di Asosiasi Kebebasan adalah dikarenakan produk tubuh buatan dari negeri Sarion ini. Baiklah semuanya, itulah video mengenai negara sihir dinasti Sarion. Tidak usah khawatir, seri negara-negara di Tensuraverse akan terus berlanjut dengan negara-negara lainnya. Tapi negara apa yang selanjutnya mesti Wong Anime bahas ya? Jangan lupa untuk like dan share video ini. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan dengan ini, Wong Anime mengakhiri video ini. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.